pembentukan desa siaga sehat jiwa ini ya. Terakhir saya dulu ingat saya ada ke Pidi, ke Calang, Labuh ya, dan terakhir saya ingat sekali ini di Simelu ya sama timnya Bu Risa ya, yang teman-teman di Simelu itu tahun 2016 atau 2017 saya memang kita tentang ini ya. Saya dengan Bu Has waktu itu juga, tapi bagi dua ya, Bu Has di perawatnya, saya ke kadernya waktu itu ya. Baik, jadi langsung saja saya share screen dulu. Sudah kelihatan Bu Rini? Sudah ya? Udah Bu, udah. Ya, full screen coba ya. Ya, ini dia ya. Pelatihan kader kesehatan jiwa atau mungkin lanjutan dari Gampung Siaga Desa Siaga Sehat Jiwa. Ya. Nah, latar belakangnya dulu apa gitu ya? Karena kita sama-sama tahu bahwa kesehatan jiwa itu kan ya sangat penting gitu ya, di mana yang kita harapkan semuanya sebenarnya bisa sehat jiwa. Nah, sehingga gangguan juga bisa dicegah. Nah, yang kurang sehat juga di sini kalau dia misalnya mengalami gangguan fisik gitu ya, kayak yang disampaikan Dr. Liza tadi, cemas berlebihan mungkin sampai tidak bisa beraktivitas ya, tidak mampu sekolah, bekerja gitu ya. Nah, itu bisa kita anjurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan jiwa ya. Nah, di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa ada siapa saja? Nah, memang utamanya ada tenaga kesehatan, tapi tenaga kesehatan itu kan tidak bisa bekerja sendiri ataupun terus-menerus ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang selalu ada bersama pasien, klien dan keluarga di rumah itu adalah tentunya masyarakat. Makanya di sini di pembentukan desa siaga sehat jiwa ini memang sangat perlu sekali kita adalah empower ya, atau pemberdayaan dari masyarakat ya, sehingga masyarakat itu bisa berperan ya untuk mempertahankan atau menjaga kesehatan dirinya sendiri atau kesehatan kelompoknya ya. Nah, ini dia tadi Bu Madra ya dari Aceh Tengah ya menanyakan konsep desa siaga sehat jiwa ya. Secara nasional sih namanya DSSC ya Bapak Ibu, tapi karena kita di Aceh sebutannya Gampong, biasanya kalau di sini kita sebutnya jadi Gampung Siaga Sehat Jiwa ya. Sama saja sebenarnya ya. Nah, jadi setelah ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ini sebenarnya refresh ya, karena saya yakin yang perawat-perawat CMHN lama, yang PJ-PJ lama, penjab yang lama itu sudah sangat paham ya. Jadi kita refresh sedikit, mungkin nanti ada tambahan baru gitu ya dari Bapak Ibu yang sudah rutin melakukan Desa Siaga Sehat Jiwa ya. Nah, jadi kita akan lihat nanti pengertiannya, manfaatnya, apa saja kegiatan yang dilakukan, siapa yang melaksanakan, dan tentang kader kesehatan jiwa itu sendiri. Kelihatan ada Bu Safura nih, apa kabar Bu Safura? Kabar baik Bu. Ya. Nanti ini bisa sharing sama Bu Safura juga, DSSJ-nya luar biasa ya. Selain PD, satu lagi yang saya ingat juga luar biasa DSSJ-nya. Ya, jadi Bapak Ibu, apa itu tadi Desa Siaga Sehat Jiwa atau Gampung Siaga Sehat Jiwa? Yaitu desa yang masyarakatnya sadar, mau, dan mampu gitu ya, untuk mencegah dan mengatasi ancaman kesehatan jiwa masyarakat. Kalau sekarang untuk COVID apa namanya? Gampung tangguh ya? Nggak salah saya tangguh ya sebutannya ya. Nah, kalau untuk yang kesehatan jiwa gitu ya dan kesehatan umum kan ada yang namanya desa siaga. Ini dia. Ya, jadi kita harapkan masyarakatnya sendiri yang mau gitu ya, sadar, mau dan mampu. Nah, jadi pelayanan kesehatannya itu juga memang kita harapkan tersedia oleh dan untuk si masyarakat desa itu sendiri. Tentunya dengan menggunakan berbagai fasilitas yang tersedia ya. Apalagi sekarang kan dana desa ada ya, Bapak Ibu. Seingat saya mungkin nanti yang sudah banyak ya yang sudah sering berkoordinasi dengan GECI terkait dengan penggunaan dana desa, itu nanti bisa sharing di sini ya teman-teman yang beberapa puskesmas mungkin setahu saya ada kemarin. Karena ada sekian persen nggak salah saya itu memang dialokasikan untuk dana kesehatan di Gampung itu ya, sehingga memang kayak Bu Ha sampaikan tadi itu kader-kader yang sekarang sudah ada SK-nya biasanya dari Gampung ya, dari GECI ya udah ada SK, apakah dia kader posyandu, kader kesehatan jiwa, kader apalagi kader lansia gitu ya, dan kader-kader lain itu biasanya ada yang sudah punya SK dari GECI-nya ya, dari Gampung. Nah, nanti mungkin bisa sharing bersama pengalaman teman-teman puskesmas di sini yang sudah berhasil ya mengadvokasi Gampung dan GECI-nya ya. Nah, sehingga harapan kita dengan Desa Siaga Sehat Jiwa ini tercapai masyarakat yang
sehat jiwa. Ya, manfaatnya yaitu tadi dengan DSSJ ini yang sehat tetap sehat, yang berisiko dia nggak berlanjut jadi gangguan, tapi dia balik jadi sehat lagi gitu ya. Dan kemudian yang gangguan, kalaupun ada yang gangguan, dia berarti bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dan tepat ya, sehingga kita harapkan dia bisa produktif lagi atau kondisi kesehatannya jadi lebih baik atau meningkat ya dari kondisi gangguannya yang dialami sekarang. Nah, kegiatan apa saja yang kita lakukan di Desa Siaga Sehat Jiwa? Tadi sekilas juga sudah disampaikan di materi awal ya. Nanti kita lihat lebih detail. Ada yang pertama itu pendataan ya, deteksi ya. Jadi kader itu nanti kita ajarkan oleh perawat CMH-nya itu diajarkan bagaimana melakukan pendataan kesehatan jiwa keluarga ya. Jadi nanti kader tuh punya 3 buku dia. Ada buku deteksi, buku penggerakan ya untuk penyuluhan, dan buku supervisi atau buku home visit. Itu memang 3 buku yang dipegang kader. Jadi buku deteksi ini itu nanti ada isiannya. Si kader kan kayak tadi dijelaskan ya, dia dibagi satu dusun sekitar berapa nih misalnya. Kebijakan juga kayak Bu Has bilang tadi. Secara teori sih memang di buku ini ya Bapak Ibu boleh ini yang Bu Has bilang tadi, buku yang biru ya kalau tentang DSSJ ini. Di secara teori sih memang 15 sampai 20 KK. Tapi kita kembalikan lagi ke kebijakan yang ada di Gampong masing-masing gitu ya. Mungkin dari geciknya atau dari pertimbangan tuhalapannya lah, pokoknya dari Gampong kami adanya segini gitu ya, yang mampu, yang kami anggap mampu, yang bisa sekian orang ya silahkan saja ya, di fleksibel jadi ya kesepakatannya dengan pihak perangkat Gampong. Nah, jadi kader itu nanti dia akan mendata. Nah, dia akan datang ke rumah-rumah ya, bagusnya kan memang di lingkungan dusun dia sendiri, sehingga mungkin lebih mudah ya untuk berkomunikasi. Dia akan mendata setiap kakak, per kakak dia data, nanti ada ininya, Bapak Ibu mungkin yang dulu yang saya nggak tahu nanti apakah kita share, kalau memang perlu kita share Bu Has, teman-teman yang panitia, buku ini ya, buku kader mungkin juga bisa kita berikan ke Bapak Ibu yang baru mungkin ya. Jadi di situ memang mendata kesehatan jiwa keluarga itu ada nama kakaknya. Nanti lengkap diisi itu mulai namanya, umurnya berapa saja, ada penyakit apa saja yang diderita ya, sehingga kita tahu nanti keluarga itu masuk kategori sehat, risiko atau gangguan ya. Nah, jadi itu yang pertama, deteksi dini ya, mendata. Kemudian yang kedua nanti kader itu tugasnya adalah menggerakkan ya. Jadi kalau ada teman-teman perawat CMHN membuat penyuluhan gitu ya di Gampong gitu ya. Jadi kader yang menggerakkan ya. Yang digerakkan itu ya tadi kan dia sudah punya data nih, berapa keluarga sehat, berapa keluarga risiko, dan berapa keluarga yang gangguan. Jadi kadernya udah tahu nih topiknya yang sesuai. Ini misalnya mau penyuluhan tentang cara perawatan hidup sehat dengan diabetes misalnya atau dengan hipertensi. Nah, nanti kadernya tuh akan menggerakkan keluarga yang mana? Berarti dia akan menggerakkan keluarga yang risiko. Nah, jadi itu ya, jadi si kadernya sudah paham. Tapi kalau misalnya penyuluhan tentang balita sehat ya, atau misalnya balita sehat, nah berarti dia akan menggerakkan keluarga yang sehat, yang punya anak balita gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira. Kemudian demikian juga kalau ternyata itu untuk yang keluarga yang punya gangguan, kayak tadi ya materi berikutnya nanti dengan Pak Rudi itu tentang TAK dan rehabilitasi pasien gangguan jiwa. Nah, berarti kalaupun ada penyuluhan atau terkait dengan TAK dan rehab, ya kader akan menggerakkan yang keluarga dengan gangguan. Nah, siapa pelaksana pelayanan? Ya, yang pertama yaitu pasti anggota masyarakat sendiri. Di sini kita kan diwakili oleh para Bapak Ibu kader ya. Sekarang kadernya nggak hanya ibu-ibu ternyata ya, bapak-bapak juga ada ya. Perawat CMHN sendiri tentunya ya, dan aparat desa dan tokoh masyarakat lainnya ya. Karena itu memang yang akan sangat mendukung kegiatan kita di Gampong. Nah, ini dia tadi proses rekrutmen kader. Nah, kayak tadi Bu Has jelaskan ya Bapak Ibu kan berarti advokasi dulu dengan keciknya, dengan perangkat Gampong. Nah, kita mau membentuk desa Gampong Siaga Sehat Jiwa. Kami butuh ini. Nah, kami butuh kader. Syarat-syarat kader itu seperti ini kriterianya. Sehat jasmani dan rohani tentunya. Kemudian mampu baca tulis bahasa Indonesia. Kenapa? Karena nanti dia harus membuat laporan. Laporannya kan dokumentasinya nanti ke Bapak Ibu perawat CMHN juga
ya. Kemudian dia bersedia menjadi tenaga sukarela, walaupun tadi memang sekarang sudah ada mungkin dari dana desa ya yang bisa dialokasikan. Nah, makanya tergantung advokasi juga. Kemudian komitmen melaksanakan program Keswamas, bersedia meluangkan waktu dan dapat izin ya. Kalau yang sudah berkeluarga mungkin dari suami atau istri, kalau yang belum mungkin yang masih remaja ada juga ya Bapak Ibu kadernya yang masih remaja, yang masih muda, itu dari keluarganya ya, dari orang tua. Nah, cara rekrutmen yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi pertemuan biasanya MMD ya, mungkin yang lama-lama dulu sudah ingat kita pasti ada MMD gitu ya. Habis MMD biasanya keluarlah kriteria ini, nanti dapat nama-nama kadernya, calon-calon kadernya ya. Jadi tomanya yang cari ini. Kemudian kadernya ngisi, ada form nih yang harus diisi, form biodata ya. Kalau di bukunya ada semua, form biodata diisi kader, kemudian kader terpilih dia ngisi form 2, form berikutnya. Form itu biasanya isinya pernyataan kesediaan ya, dia berarti bersedia menjalankan tugas sebagai kader kesehatan jiwa ya. Dan kemudian dia wajib mengikuti pelatihan kader ya, biasanya yang dibuat oleh Bapak Ibu perawat CMAN-nya. Nah, sesudah tadi kadernya dilatih, dia kan ada orientasi ya, sosialisasi dan pelatihannya juga dulu gitu ya. Jadi materi yang kita berikan ini dia Bapak Ibu. Ada tentang kita jelaskan, tapi kan materi kader kan nggak seribet untuk perawatnya mungkin ya, nggak untuk tenaga medisnya. Jadi dia materinya memang simple ya, tentang ya apa itu desa siaga sehat jiwa, kemudian deteksi dini yang tadi, cara mendeteksi ya, buku-bukunya kita jelaskan cara mengisinya. Kemudian peran serta masyarakat ya, yang tadi misalnya kalau ada penyuluhan, kader berarti akan menggerakkan ya, mengajak atau mengingatkan. Kemudian dia supervisi keluarga atau pasien yang mandirinya, yang tadi diingatkan ya, berarti jangan salah memang bukan untuk yang gangguan dan parsial, tapi memang kader adalah untuk yang pasien gangguan yang sudah mandiri ya. Kemudian merujuk kasus, kalau kader menemukan kasus baru atau pasien yang kambuh, dan tentunya ada pelaporan kegiatan kader. Nah, ini dia untuk penilaian masa orientasi yang kayak Bu Has bilang tadi, kalau mau menilai ini kadernya mana yang terbaik gitu ya prestasinya. Ini dia. Jadi ada penilaiannya ya. Jadi mulai dari pada saat Bapak Ibu perawat CMAN melakukan supervisi ya, mendampingi kadernya atau mengobservasi pada saat si kader mendeteksi atau datang ke rumah-rumah, kemudian dia menggerakkan keluarga untuk ikut penyuluhan, menggerakkan masyarakat gitu ya, sampai ke dia home visit ke keluarga yang mandiri, gangguan yang sudah mandiri ya. Karena ada juga yang form-formnya nanti di buku supervisi si kader itu akan mengisi sesuai dengan kasus gangguan yang dialami oleh si ODGJ yang sudah mandiri itu misalnya. Ada yang halusinasi misalnya kan, ada yang waham, ada yang PK, ada yang DPD. Nah itu silahkan diisi oleh kadernya, ada di bukunya. Kemudian ini kemampuan yang harus dimiliki oleh kader kesehatan jiwa atau peran dan fungsinya, ini dia melakukan deteksi dini keluarga ya, deteksi, kemudian menggerakkan keluarga sehat, keluarga risiko, kemudian menggerakkan pasien gangguan jiwa dan keluarga, melakukan kunjungan rumah, merujuk kasus ya ke perawat CMAN dan mendokumentasikan kegiatan. Nah, ini tadi deteksi ya. Jadi ini memang kemampuan kader untuk mengetahui kondisi kesehatan jiwa keluarga yang ada di desanya, di kampungnya ya. Hasilnya ada 3, sehat, risiko, atau gangguan jiwa. Nah, jadi dengan dilakukan deteksi ini, kader nantinya kan ke puskesmas juga ya, infonya ya, datanya ini. Kita tahu nih ternyata di kampung ini ada sekian kakak yang masuk kategori sehat, sekian kakak yang masuk kategori risiko, dan sekian kakak yang masuk gangguan jiwa. Oh Bu, bagaimana kalau pada saat deteksi ternyata ketemu di keluarga itu ada yang sehat, ada yang risiko, ada yang gangguan. Nah, masuk kategori mana keluarga itu? Kita pilih yang paling berat. Jadi kita anggap itu masuk ke keluarga gangguan ya. Kecuali atau ada datang ke situ ada yang sehat, ada yang risiko, kita ambil yang mana? Sama juga, kita ambil yang paling berat ya. Jadi kita ambil ini masuk keluarga risiko ya. Tapi kecuali memang keluarga itu sehat sama sekali, memang tidak ada masalah risiko ataupun gangguan, itu dia berarti masuk ke keluarga sehat ya. Nah, ini dia ya, keluarga sehat, tidak ada gangguan jiwa atau risiko masalah psikososial,
yang tadi mungkin nanti materi dengan Bu Tina ini tentang asuhan keperawatan pada 8 kelompok usia ya untuk stimulasi psikososialnya ya. Ini menurut Erikson kita ambil mulai dari yang umur bayi ya 0 sampai 18 bulan, kemudian toddler 18 bulan sampai 3 tahun, preschool ya 3-6 tahun, anak usia sekolah, remaja, dewasa sampai ke lansia ya. Jadi 8 tingkat usia ini masing-masing dia ada stimulasi psikososialnya ya. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu nanti akan melihat oh ternyata ini dia sesuai dengan perkembangan psikososialnya atau ternyata mungkin ada yang menyimpang. Kalau menyimpang apa yang harus kita lakukan ya, bagaimana menstimulasinya ya nanti dengan Bu Tina. Nah, kemudian yang keluarga risiko kita ajarkan kepada kader. Seperti apa sih keluarga yang berisiko? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu kader nanti menemukan yang keluarga dengan kondisi-kondisi seperti ini, ya, ada yang mungkin baru ya kecelakaan atau baru ada amputasi penyakit-penyakit tertentu gitu ya, intinya dia kehilangan, ya. Kemudian ada yang mungkin ya baru ada orang yang meninggal karena berbagai sebab gitu ya, itu juga masuk ya. Kemudian ya mungkin ada yang baru kemalingan ya, baru yang bermasalah di tempat tinggal dengan sekolah, pokoknya ini masuk ke kategori risiko atau masalah psikososial juga. Nah, kemudian yang nomor 4 nih yang mungkin paling banyak, 4 dan 5 ya kayaknya yang paling banyak nanti akan ditemukan di kampung-kampung, misalnya keluarga dengan penyakit kronis, yaitu memang paling banyak kita temukan di kampung-kampung atau di desa-desa ya, paling banyak ya hipertensi, diabetes gitu ya, jantung, mungkin rematik dan TBC juga ada ya. Kaki gajah juga ada kemarin tuh ya pernah dapat di Aceh Besar. Jadi macam-macam ya mungkin yang penyakit kronis ini juga sudah pasti termasuk ke keluarga dengan risiko ya. Kemudian dengan keluarga dengan ibu hamil dan ibu melahirkan juga ya, ini kan juga berisiko ya. Jadi dengan ibu hamil juga ya mungkin dia kan ya baru melahirkan ya, banyak masalah yang dialami, mungkin apalagi kalau anak pertama misalnya. Jadi ini juga masuk kategori berisiko. Ya, nah kemudian kalau keluarga dengan gangguan ya kita jelaskan seperti ini pada kadernya. Ya mungkin kader menemukan ada keluarga yang punya ODGJ nih di rumahnya. Cuman kan sering Bapak Ibu ya di beberapa kabupaten saya lihat pas kita datangi keluarga gangguan ternyata dalam satu keluarga yang gangguannya bisa lebih dari satu. Ya kan, ada ibunya, kemudian ada anaknya. Atau ternyata ada keluarga yang gangguan itu anaknya 2 orang sampai 3 orang itu gangguan, ada. Ya pernah saya ketemu yang seperti itu. Nah, jadi ini juga kita jelaskan ke kader ya seperti apa nih keluarga yang gangguan. Mungkin kader menemukan kondisi ini pada salah satu anggota keluarga tersebut ya. Kalau yang baru ya biar untuk kadernya tahu kalau ini memang masuk kategori baru. Tapi biasanya kader kalau sudah terlatih itu cepat sekali ya, Bapak Ibu pengalaman cepat sekali kadernya langsung dia bisa bilang, Ibu di rumah itu ada yang ini kemarin dia baik-baik aja, maksudnya nggak ada masalah, tapi kemarin kok sudah mulai ini ya, jalan-jalan keluyuran sendiri atau ngomong sendiri atau ketawa sendiri, atau sudah nggak keluar-keluar rumah, udah nggak mau gabung-gabung lagi sama tetangga misalnya. Ya, jadi seperti itu info dari kader biasanya kita cepat tanggapi gitu ya. Nah, kadang-kadang ketemu kasus-kasus baru yang seperti ini ya. Atau yang memang pasien gangguan yang sudah mandiri bisa dipantau oleh kader ya. Misalnya dia kambuh, putus obat dan sebagainya itu juga dilaporkan oleh kader ya. Jadi ini kondisinya yang nggak mau lagi melakukan aktivitas sehari-hari, nggak mau mandi gitu ya, ganti baju, makan, minum segala macam, ya itu juga misalnya pasien kambuh ya. Kemudian tidak mau melakukan kegiatan apa-apa, marah-marah tanpa sebab ya. Kalau bicara tertawa sendiri ngamuk itu kan udah kelihatan ya, sangat kelihatan. Tidak mau bergaul dengan tetangga, menarik diri ya, nggak mandi dan sebagainya, serta mungkin ada yang mengatakan mengancam untuk bunuh diri misalnya ya. Itu yang masuk kategori keluarga dengan gangguan. Nah, berikutnya sesudah deteksi yang kedua itu kegiatan kader adalah penggerakan keluarga sehat. Ya, tadi penggerakan ya, ada 3 ini gerakan. Nah, yang pertama penggerakan keluarga sehat. Cuman sekarang kayaknya Bapak Ibu, saya nggak tahu juga nih, kayaknya untuk penyuluhan udah dibatasi ya. Semenjak pandemi kayaknya kan sudah nggak boleh lagi ya mengumpulkan orang banyak ya, sehingga mungkin untuk penyuluhan sudah tidak boleh lagi atau boleh dilakukan tapi
ada syaratnya ya, mungkin tidak boleh melebihi sekian orang, kemudian tetap menjaga jarak ya, tetap menjaga jarak, prokes ya, tetap menjaga prokes. Saya kalau nggak salah akhir-akhir ini sudah boleh lagi, tapi itu tadi ya, jaga prokes dan ya pokoknya cukup prokes lah ya, baru bisa melakukan kegiatan ini ya. Nah, jadi yang penggerakan keluarga sehat itu berarti kan kadernya udah tahu ya keluarga yang sehat yang mana saja ya. Jadi itu yang akan diingatkan untuk mengikuti penyuluhan. Biasanya saya nggak tahu kalau di kampung saya ada teriak-teriaknya nih, ada halo-halonya di masjid biasanya ya, masjid atau menasa, Bapak Ibu besok jam 9 ada posyandu misalnya. Kan gitu ya. Atau ada kegiatan apa biasanya seperti itu kadernya itu atau udah ini ya, udah halo-halo di masjid atau di menasah untuk warga desa ya, untuk seluruh warga kampung. Nah, jadi tujuannya apa? Memotivasi dan mendorong keluarga yang sehat tadi untuk menghadiri penyuluhan kesehatan yang akan dilakukan misalnya oleh pihak puskesmas atau ada dari pihak mana gitu ya, yang misalnya datang ke kampung mau buat penyuluhan ya. Kan Pak Geciknya udah bilang tuh ke Ibu PKK-nya, kemudian ke kadernya ya, oh kita ada ini nih, mau ada penyuluhan dari apa gitu ya. Jadi si kader udah tahu, oh ini akan kita gerakkan keluarga yang sehat nih, karena sesuai misalnya tujuannya untuk keluarga sehat gitu ya. Nah, apa yang dilakukan kader? Nah, pertama kan dia tadi mendata ya, dia sudah punya data nih. Ternyata di dusun ini misalnya di kampung ini ada 4 dusun. Di dusun A itu ada 50 kakak. Ternyata di situ ada sekitar 42 keluarga sehat, kemudian 8 risiko, 2 gangguan. Oh, ini cocoknya keluarga sehat. Dia udah tahu, dia akan menggerakkan yang sehat ya. Jadi dia akan mengundang di kan sekitar wilayahnya ya, besok ada penyuluhan ya, begini-begini, nanti akan kami beritahukan lagi di menasah atau di masjid gitu ya. Itu 1 minggu sebelum biasanya dia ingatkan. Kemudian besok mau penyuluhannya, sehari sebelumnya dia ingatkan lagi. Kemudian di hari hanya biasanya kadernya juga sudah halo-halo di masjidnya atau di menasahnya. Bapak Ibu jam 10 jangan lupa jam 10 datang ke menasah misalnya ya. Jadi itu diingatkan oleh kader ya, isi kader ini. Kemudian kader juga menyiapkan absensi dan dia biasanya sudah bersih-bersih ya di tempat penyuluhan ya, apakah di menasah atau di gedung serbaguna ya, tergantung tempat yang mau digunakan. Nah, sesudah persiapannya tadi yang itu tadi, sekarang pelaksanaan ya. Jadi si kadernya sudah mengingatkan untuk ikut penyuluhan, dikumpulkan ya, diarahkan datang ke menasah misalnya atau ke gedung serbaguna. Nah, kader biasanya mendampingi Bapak Ibu perawat CMHN pada saat memberikan penyuluhan. Cuman ingat ya Bapak Ibu, kayak tadi Bu Has bilang, bukan kadernya yang menyuluh ya, tapi Bapak Ibunya, perawatnya ya, atau yang siapalah tenaga kesehatan yang ditunjuk ya, karena mereka kan memang ilmunya bukan buat menyuluh gitu ya, tapi buat menggerakkan ya. Kemudian kadernya bisa nih duduk di samping-samping, kan dia udah kenal tuh warga masyarakatnya. Ayo Bu, nanya aja nggak apa-apa gitu. Jadi dia motivasi nih biar penyuluhannya mungkin lebih hidup gitu ya, atau lebih interaktif ya antara narasumber dengan masyarakat misalnya ya. Dan yang terakhir si kadernya itu membuat laporan ya, dia buat laporan, sudah ada formnya di yang penggerakan tadi, apa topik penyuluhannya, peserta yang hadir berapa orang, yang nggak hadir berapa orang, kan gitu ya, itu dibuat oleh si kadernya, nanti akan diserahkan ke Bapak Ibu CMHN-nya ya, perawat CMHN-nya. Nah, kemudian sesudah yang tadi sehat, sama juga sih untuk yang berisiko, ya kan kadernya udah punya data gitu ya. Keluarga yang berisiko ada sekian kakak nih di dusun A, di dusun B gitu misalnya. Jadi dia akan menggerakkan keluarga yang mengalami risiko untuk mengikuti penyuluhan. Kalau secara teori kita bilang memang biasanya 2 minggu sekali dari puskesmas kan ada kunjungan ke kampung-kampung di wilayah kerjanya. Cuman kalau kondisi sekarang kayaknya disesuaikan dengan program puskesmas juga dan kondisi saat ini ya, mungkin ya tetap dengan harus protokol kesehatan. Nah, tujuannya ini tadi ya agar memotivasi dan mendorong keluarga yang berisiko itu untuk ikut penyuluhan kesehatan. Sama juga ya Bapak Ibu, persiapannya kayak tadi, cuman sekarang sasarannya adalah keluarga yang berisiko. Pokoknya jangan lupa Bapak Ibu ingat di sini dia ngundangnya kader ini biasanya 1 minggu sebelum kegiatan. Emak ada yang nyoret-nyoret saya nih, ada yang nyoret-nyoret. Ya jadi biasanya 1 minggu sebelum kegiatan, kemudian 1 hari sebelum ya, dan kemudian 1 jam sebelum kegiatan. Ya, jadi biasanya kader akan mengingatkan ya, menghalu-halu lagi biasanya di toa masjid atau menasa ya.
sama juga ya untuk yang ini, cuman ini adalah untuk yang keluarga risiko. Berikutnya ya, yang keluarga gangguan sama juga ya Bapak Ibu, cuman ini sasarannya adalah keluarga yang gangguan. Berarti ya kalau memang ada penyuluhan tentang gangguan dan kemudian misalnya ada terapi aktivitas kelompok atau rehabilitasi. Ya, jadi itu juga digerakkan oleh si kader agar keluarga yang dengan gangguan tersebut ya datang ke penyuluhan atau datang ke terapi aktivitas kelompok yang dibuat oleh perawat CMHN atau rehabilitasi ya. Kemudian yang terakhir untuk tugas kader itu adalah supervisi atau home visit ya, kunjungan rumah. Ya, jadi di sini dilakukan oleh kader kesehatan jiwa itu ke keluarga yang punya anggota keluarga dengan gangguan jiwa ya. Bisa jadi anggota ODGJ tersebut ada yang misalnya sudah dirawat ya, kemudian dia dinyatakan sembuh klinis dari rumah sakit jiwa, dia kembali ke rumah, atau ada yang memang yang berarti dia sudah mandiri ya, dan sudah mandiri ceritanya ya. Biasanya ini kunjungan rumahnya 2 minggu sekali. Di sini kader dia melakukan penilaian kemampuan ya. Kan ada satu lagi itu buku supervisi ya, atau buku kunjungan rumah. Di situ misalnya untuk ODGJ dengan halusinasi gitu ya. Nah, apa yang dinilai di situ sudah ada poin-poinnya nanti di checklist oleh si kadernya ya. Dan di sini memang sangat butuh sekali kerjasama dari si pasiennya, kliennya, dan keterlibatan dari keluarga, ya, keluarga yang kita gangguan yang dikunjungi. Nah, sasarannya biasanya kalau untuk kunjungan rumah untuk keluarga-keluarga dengan gangguan, ya mungkin ada yang masalah harga diri rendah, ya, Bapak Ibu. Misalnya yang itu tadi, yang ODGJ-nya tuh menyendiri, ya, nggak keluar-keluar rumah, nggak mau gabung lagi dengan tetangga, gitu ya. Kemudian kalau yang paling kelihatan yang psikotik, yang halusinasi gitu ya, yang bicara sendiri, tertawa sendiri, atau yang PK, yang mengamuk ya, kan itu biasanya ini ya sering yang langsung cepat dihubungi biasanya kalau ada ODGJ yang ngamuk misalnya, itu cepat sekali. Kemudian yang kurang merawat diri, misalnya ya itu ya biasanya kan pasien yang udah psikotik, yang udah ini nggak mau lagi, nggak ada ketertarikan atau minat untuk merawat diri ya, pasiennya nggak mau mandi, mungkin dia nggak mau ganti baju dan sebagainya. Pokoknya memang aktivitas sehari-hari itu sudah sangat terganggu ya, tidak mampu dia lakukan, nggak mau lagi, males gitu ya, males mandi. Nah, jadi ini dia nanti pada saat pelatihan kader biasanya kita akan berikan ada 3 buku tadi ya, buku deteksi, buku penggerakan, penyuluhan, dan buku supervisi ya. Nanti kadernya juga harus mempelajari, dia akan pelajari dulu isi bukunya ya, dan dia nanti pada saat dia kunjungan atau dia menggerakkan keluarga yang 3 kategori tadi ya, dia mungkin akan buat perjanjian atau dia buat kontrak dulu dengan keluarganya. Nah, ini seperti apa pelaksanaannya ya? Ini nanti kalau yang Bapak Ibu nilai ya, ada salam terapeutiknya ya, ada kadernya menjelaskan gitu ya, kemudian dia observasi perilaku pasien dan menanyakan ini pasiennya sudah mampu apa saja ya, kan bisa ada yang bisa diobservasi, ada yang harus ditanyakan ya. Jangan lupa berikan reinforcement ya, kalau pasiennya sudah mandiri, sudah semakin baik gitu ya, dan keluarga juga sangat kooperatif misalnya ya. Kemudian mungkin bisa janjian kapan lagi si kader akan melakukan kunjungan rumah. Nah, ini dia tuliskan hasil observasi di buku pegangan kader ya, sesuai dengan tadi kasus pasien yang didatangi ya, apakah PK, apakah halusinasi ya, itu silakan dituliskan di buku supervisi kadernya. Nah, ini biasanya kalau kita latihan langsung, ada latihannya ya Bapak Ibu, bagaimana kunjungan rumah. Nah, kemudian ini dia, pengelolaan rujukan kasus di Gampung Siaga Sehat Jiwa ya. Tadi juga Bu Ha sudah menyampaikan sekilas ya. Salah satu kemampuan kader kesehatan jiwa itu adalah melakukan rujukan. Rujukannya kemana? Ke perawat CMHN ya. Jadi yang dimaksud dengan rujukan itu adalah mengirimkan pasien kepada si perawat CMHN yang bertanggung jawab di puskesmas di situ ya. Jadi tujuannya apa? Agar si ODGJ-nya tadi itu bisa dirawat, mendapatkan perawatan yang lebih baik ya. Kapan si kader harus merujuk ya? Kalau pada saat kunjungan rumah atau pada saat dia
di hari-hari di Gampung, dia melihat ada pasien itu mengalami kemunduran perilaku. Kan ada tadi ya, kadernya datang supervisi ke rumah. Ternyata pasiennya nggak mau minum obat, kemudian mulai keluyuran, nggak bisa tidur, nggak mau mandi gitu ya. Jadi itu kan tanda-tanda kekambuhan ya. Jadi itu sudah bisa dirujuk ke perawat CMAN-nya. Atau kayak tadi dikasih tahu nih sama tetangganya, Bu Kader, itu di Gampung sana, di dusun sana itu ada anggota keluarga, anggota masyarakat yang mulai jalan-jalan keliling kampung marah-marah tanpa sebab, ya. Nah, jadi itu berarti kan sebelumnya dia belum pernah mengalami kondisi seperti ini. Oh, berarti ini bisa jadi masuk kasus pasien baru, ya. Nah, jadi si kader dia langsung menyiapkan laporan hasil supervisi, dia isi format rujukan kasus. Habis ini saya perlihatkan formatnya, ya. Kemudian dia laporkan hasil supervisi dan rujukannya, dia kirimkan atau dia serahkan kepada perawat CMAN-nya. Simple saja kok suratnya, Bapak Ibu. Sebentar, maju nih. Nah, maju nih. Nah, ini dia. Ini contoh surat rujukan kader kesehatan jiwa. Jadi isinya seperti ini, sederhana saja ya, simple untuk kader. Makanya tadi perlu kadernya harus bisa baca tulis ya syaratnya Bapak Ibu. Ini dia jelaskan, ini kami beritahukan kalau itu pasien baru, kami rujuk kalau itu misalnya pasien lama yang kambuh gitu ya, nama, jenis kelamin, alamatnya, statusnya itu tadi ya. Berarti kalau yang kambuh lagi kan statusnya pasien lama, tapi kalau memang baru kedetek, baru ketahuan, itu berarti masuk ke kategori pasien baru ya. Nah, dia sampaikan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut oleh perawat CMAN. Nah, demikian dilaporkan. Ya, jadi dari kadernya tanda tangan di si kader. Nah, ya jadi ini kalau kita ada latihan ya seperti apa ya kayak tadi. Nah, yang terakhir ada pendokumentasian tindakan kader ya. Tadi sesudah rujukan yang terakhir adalah mendokumentasikan ya. Jadi kan tadi kader ada bukunya ada 3 ya, buku deteksi, buku penggerakan untuk penyuluhan dan buku supervisi ya. Jadi kader itu buku pegangan kader. Jadi semua yang dilakukan kader tadi itu dituliskan di buku yang dimilikinya ya, di buku pegangannya tadi. Nah, jadi tujuannya itu apa dengan dokumentasi ya berarti kan perkembangan atau kondisi kesehatan warga masyarakat di dusunnya atau di kampungnya itu sudah tercatat terdokumentasi dengan baik ya. Itu juga kayaknya salah satu yang akan membantu Bapak Ibu nanti pada saat akreditasi puskesmas ya kan. Jadi kan salah satunya ini juga ya mungkin akan dilihat juga bagaimana dokumentasi status perkembangan status kesehatan warga masyarakat di wilayah kerja puskesmas tersebut ya. Dengan dokumentasi dari kader ini saya rasa akan sangat membantu ya. Ini bentuk dokumentasinya tadi 4 ya, 3 tambah surat rujukan ya untuk kader. Jadi ada buku pegangan yang untuk deteksi keluarga, ada buku pegangan untuk menggerakkan penyuluhan, dan ada buku pegangan untuk supervisi plus surat rujukan ya. Jadi 4 ini yang nanti Bapak Ibu akan sampaikan atau ajarkan kepada kader. Ini adalah bentuk dokumentasi yang dilakukan ya. Oke, selesai untuk topik ini, selesai ya untuk topik saya sudah ini. Masih ada waktu Bu Rini, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau diskusi boleh, atau tadi mungkin ada puskesmas yang sudah berpengalaman dalam melakukan advokasi dengan GECI ya, dengan Gampung, sehingga kader ini bisa masuk ke ada SK-nya ya, dan bisa ada alokasi dana dari dari Gampung untuk dana kesehatan. Mungkin bisa sharing di sini ya untuk Bapak Ibu yang ingin membuat membentuk desa Gampung Siaga Sehat Jiwa di wilayahnya. Boleh sharing di sini mungkin? Silakan. Bu Mila, terima kasih atas materinya. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Ini saya lihat di chat room ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bu Fadlinawati. Pertanyaannya, berapa orang satu desa kader DSSJ? Ini hampir sama tadi kayak pertanyaan yang ke Bu Hasniah ya. Yeah. Terus selanjutnya ada Pak Hanidi lagi nih. Kata Pak Hanidi, kendala di lapangan banyak yang tidak mau jadi kader, takut dianggap sebagai mata-mata. Karena kita ketahui ada rasa tabu di masyarakat bila ada anggota keluarga
bila ada anggota keluarganya dengan gangguan jiwa. Terus ditanggapi dulu boleh Bu Mila? Iya, jangan dibacain dulu, saya nggak tahu nanggapin mana nih. Ya, kalau untuk jumlah, yang pertama untuk jumlah dulu mungkin ya. Kalau untuk jumlah tadi kayaknya kan sudah dijelaskan ya. Kalau secara teori sih memang dari bukunya diajarkan teori satu kader bagusnya gitu ya mengelola 15 sampai 20 KK. Cuman nanti pelaksanaan di lapangan kan tergantung dengan kesepakatan nanti pada saat advokasi Bapak Ibu dengan pihak kampung ya, misalnya dari kecilnya ternyata nggak mau banyak-banyak kayak tadi udah banyak-banyak kita latih, ternyata seleksi alam, berlakunya seleksi alam ya, dilatih rame-rame 10, ternyata akhirnya yang tinggal cuma 3. Udah tinggal 3, kader kesehatan jiwa tuh merangkap lagi, dia merangkap kader posyandu, dia merangkap kader lansia, dia merangkap kader-kader yang lain, seringnya begitu gitu ya yang kita dapatkan, sehingga seiring perjalanan waktu berkurang. Jadi nggak mau banyak-banyak, cukup 5 saja. Jadi itu nggak apa-apa, fleksibel saja, silahkan disepakati dengan kesepakatan di kampungnya. Cuman kan yang kita harapkan memang kadernya itu ya harus yang bertempat tinggal di desa siaga sehat jiwa tersebut ya, di kampung tersebut, sehingga kalau ada apa-apa dia mudah untuk melakukan penggerakan ya, dia mudah untuk mendeteksi, dia mudah untuk melakukan supervisi atau kunjungan ya. Itu kalau yang tentang jumlah tadi kayaknya sudah jelas. Yang kedua tadi apa ya Bu Rini? Kata Pak Hanidi, kendala di lapangan itu banyak kader nggak mau dijadikan kader karena takut yang nggak mata-mata ya, tabu karena kalau keluarganya ada yang gangguan jiwa. Takut gitu ya. Dianggap spy gitu ya, mungkin nanti dijauhi atau dimusuhi dari dari tetangga gitu ya. Ya itu juga memang salah satu tantangan juga ya, tapi sebenarnya ada keuntungan juga loh kalau yang jadi kader gitu ya. Kalau yang kader mungkin ke puskesmas cepat dilayani, kalau butuh akses fasilitas kesehatan itu cepat gitu ya, atau apalagi misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan ini saya nggak tahu juga di program di puskesmas ada ini nggak, ada atau dari dinas ada ini nggak pelatihan-pelatihan untuk kader, misalnya ada pelatihan apa nih kadernya diikutkan, itu kan sebenarnya udah suatu keuntungan juga ya untuk kader karena dia dapat ilmu juga gitu ya, jadi ada nilai lebihnya lah ya dibanding warga masyarakat biasa yang lain ya, itu kan untuk menaikkan prestisenya juga ya, menaikkan harga diri kadernya juga, itu mungkin salah satu. Karena kalau untuk bicara insentif kayak tadi itu agak ini ya, agak sedih juga, agak memilukan juga. Kalau dulu-dulu kerja kader ini dibilang kayak lillahi ta'ala gitu ya, apalagi yang kader kesehatan jiwa dibandingkan dengan kader posyandu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini yang PJ Puskesmas dan Perawat CMAN lebih tahu ya kondisi ini. Kadernya sendiri juga ngeluh gitu kadang-kadang. Kalau kader kesehatan jiwa ya kayak tadi, dibilangnya yang nggak enak-enak, yang misalnya banyak yang nggak enak, banyak di stigma, dikatakan gangguan juga, apalagi mungkin ada gangguan kader kesehatan jiwa. Pernah saya lihat di beberapa tempat itu yang ada yang rata-rata kader itu dia punya anggota keluarga dengan gangguan jiwa juga. Jadi kadernya itu memang dia pas kita tanya motivasi jadi kader salah satunya adalah karena dalam keluarganya ada ODGJ-nya ya, misalnya apakah suaminya, apakah anaknya gitu. Jadi dia ingin sekalian merawat, itu ada. Jadi memang kayak tadi ya, stigma itu juga salah satu yang membuat kadang-kadang orang malas, warga masyarakat menolak ya, nggak mau jadi kader. Cuman kayak tadi ada yang pingin lebih tahu keluarganya sendiri sehingga dia bersedia menjadi kader ya. Jadi memang berpulang kepada motivasi masing-masing juga ya Pak Hanidi. Dia kan kita nggak bisa maksa juga ya, kalau dari si kadernya, si masyarakatnya nggak mau ya mau diapain lagi gitu ya. Tapi kalau alhamdulillah sejauh ini sih saya lihat kayaknya di beberapa kampung siaga yang masih jalan, GSSI yang masih jalan itu alhamdulillah kadernya sangat luar biasa gitu ya, masih mau gitu ya, masih bekerja sebagai kader ya, walaupun memang lebih banyak yang lillahi ta'alanya ya. Mungkin nanti boleh ditambahkan dari Bapak Ibu yang lain. Ya, ada lagi Bu Rini? Ini ada, tapi sama dengan Pak Hanidi. Oh, ya. Ini ada Bu Fadlinawati juga. Maunya Bu, program pembentukan DSSJ kita diluncurkan ke desa atau kampung seperti program stunting. Wajib masuk di perencanaan kampung. Jadi maunya DSSJ itu wajib sama
kayak perencanaan Gampung Mencegah Stunting gitu. Ya. Aduh, ada orang pemegang kebijakan nggak ya yang bisa jawab? Kalau saya yang jawab, saya maunya dibuat gitu ya. Tapi masalahnya saya bukan pemegang kebijakan ya. Mungkin boleh kalau ada teman-teman dari PJ Dinkes atau dari Puskesmas yang ada info terbaru atau mau sharing, mau berbagi tentang Gampung Siaga Sehat Jiwa, silahkan Bapak Ibu, biar untuk ini ya, untuk membantu wilayah yang lain, puskesmas yang lain, agar bisa maju juga di segi ini. Ya. Boleh kalau ada yang mau sharing tentang pembentukan DSSJ, kita masih punya yang waktu. ini kayaknya selama COVID, selama pandemi kayaknya juga ada penurunan ya. Kayaknya iya ya, nggak selama COVID nggak salah saya juga ada penurunan mungkin ya, apalagi kayak tadi yang penyuluhan ya kan mungkin banyak gampung atau banyak daerah yang tidak membolehkan, melarang dulu gitu ya, melarang dulu untuk penyuluhan, tapi kalaupun sekarang sudah boleh diadakan lagi, biasanya tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ini ya, yang diwajibkan. Nah, ada Bapak Ibu yang mau sharing atau berbagi tentang pengalamannya mengelola Gampung Siaga Sehat Jiwa yang masih jalan sampai sekarang? Ada? Ini biasanya yang sering kami tanya, ini Kak Cut Maida, kalau Bidi, Kak Safura, kalau Aceh Besar, Kak Syukriah, Kuta Baru, kalau ada lagi mungkin yang mau berbagi tentang Gampung Siaga Sehat Jiwa? Gak ada? Masih ada pertanyaan? Bu Rini, waktu saya berapa lama lagi? Waktunya 2 menit lagi, ini pertanyaannya udah nggak ada lagi, Bu Mila. Oke. Ya, berarti tidak ada lagi ya Bapak Ibu yang mau menyampaikan pengalamannya. Mungkin nanti bisa chat ya, bisa chat kalau ada yang mau ditanyakan, kalau masih belum jelas di sini. Cuman kalau, makanya sayang sekali nih kalau mumpung masih ada di sini ada waktu sedikit, mungkin ada pihak-pihak apa tadi yang teman-teman yang sukses mengadvokasi Gampungnya itu boleh. Saya terakhir teringat itu yang Kuta Malaka ya, Kak Safura udah mana ya? Itu ya, Kuta Malaka cukup ini ya, cukup eksis untuk yang Gampung Siaga Sehat Jiwanya dan apa namanya, masuk dana desa ya, masuk dana desa. Seingat saya kalau nggak salah ya Pak Rudia waktu terakhir kita ke Kuta Malaka itu kadernya ada SK-nya ya, ada SK-nya. Kak Safura udah nggak kelihatan lagi ya. Oke lah itu saja mungkin Bapak Ibu ya, mudah-mudahan sedikit bahan yang saya refresh ini yang saya sharing lagi atau bagi Bapak Ibu yang dulu sudah memang sangat paham dengan ini teringat kembali gitu ya, mudah-mudahan bisa meningkatkan lagi atau Bu Mila, itu ada yang nanya ya? terakhir tuh. Apa ini Bu? Pelatihan kader dilakukan oleh Dinkes atau Puskesmas? Apa? Pelatihan kader dilakukan oleh Dinkes atau Puskesmas? Pelatihan kader dilakukan oleh Dinkes atau Puskesmas. Ya, pelatihan kader biasanya sih ini kan program Puskesmas ya, maksudnya dari Puskesmas ada programnya ya. Salah satunya itu adalah memang pelatihan kader ini. Ya biasanya ya untuk apa tadi ini kader kesehatan jiwa ya mungkin ya lewat si perawat CMHN-nya tadi ya. Cuman kalau yang kader yang lain saya kurang paham juga ya. Misalnya apakah kader posyandu biasanya ada pelatihan juga ya, Bapak Ibu? Ada ya? Kader posyandu, kader lansia ada juga ya. Nah, mungkin itu dilakukan oleh PJ program tersebut ya di apa namanya di puskesmas yang sudah ditunjuk. Nah, biasanya seperti itu. Ya. Mungkin sedikit tambahan ya. Oh ya. Boleh ya? Kebetulan lagi di jalan ini menuju. Oh iya, silakan Bu Has. Ya, izin matikan videonya juga. Jadi benar untuk kegiatan pelatihan kader itu yang selama ini dilakukan adalah itu kreativitas dari masing-masing puskesmas itu, kreativitas dan juga termasuk apa namanya, disitulah kita lihat RTL itu berjalan atau tidak ya dari pasca pelatihan itu kan semua puskesmas itu buat POA yang disampaikan ke Dinkes. Dan kita tidak menunggu dana dari Dinkes Provinsi sepenuhnya. Kalau memang ada dari Dinkes Provinsi misalnya, nah itu alhamdulillah kita laksanakan. Tapi harapan kita kalau memang kader ini adalah masing-masing otonomi dari puskesmasnya, kabupatennya gitu.
Makanya maksud saya pintar-pintarlah untuk mencari dana gitu ya. Dana, ya. Kalau sekarang pilihan yang paling utama itu dana desa, Pak, besar dan boleh digunakan untuk itu. Nah, jadi kalau dulu mungkin gimana Pak Hanidi, dana BOK bisa ya untuk pelatihan kader. Kalau Puskesmas Bandaraya itu, kalau di Banda Aceh saya lihat inisiatif dari perawatnya, ya saya lihat Fatimah beberapa kali membuat itu dari dana dari puskesmasnya gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang sekarang berhak melakukan itu dan wajib melakukan itu, semua kita wajib melakukan itu. Coba Bapak lihat pada hari ini, Bapak Ibu lihat pada hari ini, Pak Martunis itu dari fakultas. Tapi melihat dengan kegiatan ini nanti ada positifnya untuk perawat kita dan ada positifnya juga dengan untuk data yang dibutuhkan oleh beliau. Artinya apa? Mutualisme ada di sini. Dan saya pribadi sebagai fasilitator dan juga ketua dari Ikatan Perawat Jiwa sangat senang kegiatan ini. Di samping saya bisa ketemu dengan perawat-perawat, kemudian juga bisa kita ini ya, artinya merefresh kembali pengalaman dan sebagainya. Nah, jadi kalau ditanya siapa, tugas dan tanggung jawab kita semua. Tapi yang wajib sekali di sini adalah kita pelaksana program, ya, pelaksana program Keswa. Kalau di dinas provinsi sebenarnya kegiatan itu di bawah koordinasi daripada PTN Keswa. Kalau di kabupaten masing-masing juga seperti itu. Nah, sampai di puskesmas adalah di programnya. Lirik itu dana, nggak satu dana, banyak dana. Bisa dari puskesmas, bisa dari desa, bisa dari funding yang lainnya. Bapak Ibu lihat kan kegiatan kita kemarin oleh IPKJI, itu juga dana dari mana? Dari FBA. Ya, tapi kita tetap menghargai dinas kesehatan yang sudah banyak berbuat. Kita buat kerjasama dengan dinas, walaupun penyelenggaranya di sini adalah kepanitiaannya IPKJI gitu ya. Jadi maksudnya pintar-pintar, kalau saya bilang pintar-pintar lirik funding, siapapun boleh advokasi. Bagi perawat advan udah dikasih tuh ilmu advokasinya. Bagaimana caranya menggandeng beberapa penyandang dana sehingga kegiatan ini bisa jalan. Nggak harus nunggu sentralnya satu dari dana APBD. Ya, demikian Bu Mila. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ayo Bapak Ibu, nanti bisa gandeng Pak Martunis. Pak Martunis ini linknya banyak ke luar negeri loh. Orang luar negeri itu kalau ngasih dana, kita nggak tahu lagi ngembisin kemana ya Pak Martunis ya. Jadi boleh nanti ya. Kemarin diabetes ya Pak Martunis ya. Apalagi kemarin? Jadi ada beberapa kegiatan Bapak Ibu, salah satunya kayak tadi Bu Hasbila. Ya, tahun ini kita sempat mengusulkan kegiatan seperti ini ya. Pelatihan, kemudian ke semacam ya mengembangkan atau memberdayakan lagi teman-teman di puskesmas dan kader di desa. Juga kita buat semacam call center. Jadi call center itu di mana kalau pasien dan keluarga punya keluhan, mereka bisa menelpon kita, nanti kita hire staff gitu. Sehingga setiap ada keluhan, misalnya kan pasien gangguan jiwa itu sering dia malu dulu, ya, malu dulu baru kemudian mau gitu. Dan kita sudah melihat juga ada tren di mana e-nursing itu, e-terapi itu jalan, jadi orang menggunakan HP untuk berhubungan, termasuk misalnya ketika dia ingin curhat, dia bisa ya lewat aplikasi tertentu misalnya. Itu kemarin coba kita usulkan lumayan besar untuk 3 tahun. Sayangnya baru 2 minggu yang lalu saya dapat kabar ditolak. Ini dananya dari pemerintah Norwegia. Kita kerjasama dengan universitas di sana. Ya sayangnya ditolak. Jadi kalau misalnya diterima mungkin luar biasa, insya Allah ya banyak sekali program yang kita bisa buat. Itu ya betul. Intinya kita berusaha ya. Kemudian tahun lalu juga kita pernah coba dari Volkswagen itu yang punya perusahaan mobil, juga nggak berhasil, biasa gitu. Jadi kadang 3 kali 4 kali kita usaha 1 berhasil, dan itu biasa gitu ya, karena saingan kita nggak cuma orang Indonesia tapi seluruh dunia. Jadi dan contoh kayak misalnya proyek kemarin itu ada 2 proyek yang kami buat dan donornya dari luar itu dua-duanya pertama kali dibuat di Indonesia gitu, dan kita buatnya di Aceh.
Sehingga maaf cakap ketika kita izin di Jakarta itu di pusat ya, itu mereka kayak kok ke sini selalu gitu ya, kok ke Aceh selalu. Tapi ya kita cuek saja, yang dulu kita dianggap kita nggak bisa apa-apa, kita buktikan lewat action. Jadi nggak usah banyak ngomong, kita kerja. Begitu juga tadi katanya, bagaimana di puskesmas apa kita bisa jalan. Ini siapa nih? Ya, intinya jangan putus asa ya Pak Martunis, ya, di mana ada niat keinginan, ya, di situ ada jalan insya Allah ya. Ya, jangan putus asa ketika misalnya kita punya koneksi, punya teman, punya siapapun yang bisa kita ajak untuk terlibat, insya Allah bisa. Satu hal lagi ini masih ada rekening yang lain Pak ya. Betul, betul. Ya, ini satu lagi ini ada satu orang dari tadi minta masuk terus, tapi saya masukkan di waiting room karena namanya nggak diganti. Ya, saya nggak tahu siapa orangnya. Tapi namanya agak aneh, jadi kita kira spam, ya namanya 2 kali sempat seperti itu. Jadi kalau ada teman yang seperti itu, tolong disuruh ganti nama, karena saya suruh hidupkan video, beliau nggak hidupkan, saya chat nggak dibalas, tapi kita anggap karena Zoom sekarang rentan spam, ya. Oke, jadi tolong dikabari kalau teman-teman yang masih pakai nama yang Oppo kayak tadi ya, pertanyaan dari Oppo ya dijawab sama Xiaomi kan nggak lucu. Izin bertanya, Baik. Pak. Ya, gimana? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan Teguh. Ya Pak, saya Teguh Rifandi Johas dari Aceh Barat, Pak. Yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Di pembukaan kemarin saya mendengar dari Bu Asnia bahwa Aceh itu menjadi wilayah terbaik ya, di bidang kesehatan jiwa. Di sini dari tadi mungkin banyak hal kendala yang kita dengar, termasuk menyangkut dana dan sebagainya. Ya. Saya terus terang sangat tertarik ya, dan merasa apa yang selama ini sudah dipercayakan itu hari ini juga merasa kurang berbuat, terus terang aja gitu. Jadi dalam hal ini kami juga mungkin dari Aceh Barat meminta izinkan kami bertobat. Jadi atas komitmen Bu Asnia itu yang sampai hari ini luar biasa sekali ya, dan Pak Martunis juga ya. Kebetulan Bapak juga dosen saya di salah satu fakultas. Yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, bagaimana memanage teamwork ya, karena ini langka. Saya juga baca di literasi jiwa itu memang Aceh luar biasa itu dari segi sumber daya manusianya, dari segi istilahnya amunisi kita cukup gitu, Pak. Itu mungkin yang harus Bapak harus sedikit Bapak ajarkan kepada kami, karena terus terang selama ini kita bukan walaupun dana itu segalanya, tapi kekurangan itu masih banyak di perawat di kita sendiri gitu, di pelakunya atau perawat CMH ini sendiri gitu, Pak. Kekurangan masih banyak di kami gitu, Pak. Terutama di bagian actionnya, Pak. Ya, kalau bagian pembekalan itu kan bisa kita baca kembali. Itu sudah ada modul bagi yang sudah dilatih ya. Di SDG juga sudah ada. Tapi hari ini mungkin pulang pelatihan modul itu pun disimpan dan actionnya itu tidak ada itu terus terang. Jadi bagaimana mungkin di wilayah kami, Pak ya, ada beberapa kabupaten itu sudah bagus, Pak. Jadi bagaimana trik-trik Bapak dan teman-teman tim yang ada di provinsi membangun komitmen ini yang luar biasa, Pak, di provinsi sekarang. Mudah-mudahan ini bisa tertular di kami di daerah-daerah terpencil di Kabupaten Aceh Barat. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Teguh ya. Udah lama ya mahasiswa. Saya bilang mahasiswa di sini yang kadang ingat wajah lupa nama, ingat nama lupa wajah, karena dulu pas di kampus masih langsing gitu ya. Sekarang sudah langsung gitu ya. Biasa perubahan ya, bola berputar. Baik. Pertanyaannya ini sederhana ya, tadi ada pengakuan dosa kok kalau orang agama lain, di agama kita alhamdulillah nggak ada seperti itu. Tapi jujur syukur kalau misalnya kita bisa sadar ya. Tapi yang pertama yang ingin saya sampaikan, kita di sini selalu saling mendukung. Ketika ada teman yang lain, ini kan prinsip sehat jiwa ya. Ketika ada teman kita yang berhasil, kita merasa bangga. Itu adalah contoh ciri kita sehat jiwa. Sebaliknya, jangan sampai ada teman kita berhasil, kita justru iri, dengki. Ya itu ya
tahu sendirilah, perawat jiwa nggak usah diajarkan. Nah, pertanyaannya terkait bagaimana menjaga komitmen, sebenarnya ini adalah yang harusnya kita lakukan sehari-hari. Ya, kita harus punya target. Tadi sudah disampaikan Bu Mila, Bu Has, bahwa kita punya target bulanan, kita punya target mingguan dengan pasien. Nah, untuk diri kita sendiri, untuk menjaga motivasi, kita juga harus lakukan. Contoh misalnya hari ini kita mau ngapain? Nah, dan saya sendiri saya buat. Hari ini saya dari jam 8 sampai jam 2, itu ada saya ikuti di sini. Walaupun materinya saya sudah tahu, saya cuma ingin memantau, memastikan semua keadaan normal gitu. Ya. Kemudian jam 2, jam 4 nanti ada sosialisasi pembukaan S2. Siapa tahu teman-teman, ini pesan sponsor juga, siapa tahu teman-teman di sini mau ikut nanti mendengarkan, karena usia sekarang lagi buka S2 dan S3 ya, penutupannya sampai tanggal 7, jadi masih ada waktu yang ingin kuliah di usia, jurusan apapun masih dibuka ya, dan nanti kita sosialisasi khusus untuk MCAP, ya, kalau ada mau boleh saya kasih linknya nanti. Jadi kita buat itu tuh ya, kita buat apa istilahnya target harian dan target bulanan, baik untuk kita sendiri atau untuk lingkungan kita ya, misalnya untuk pasien kita dalam kasus ini. Nah, jangan sampai, dan ketika kita buat, kita coba berusaha mengejarnya. Kalau misalnya kita bilang oke, hari ini saya ikut pelatihan, saya fokus ke sini, jangan sampai videonya hidup, orangnya nggak ada. Nah, kan kami tahu beberapa di sini yang asal hidup saja ya sudah gitu. Ya, kita nggak bisa memantau sampai sejauh itu ya. Tapi pastikan kita punya target. Dan setelah kita lakukan, kita evaluasi. Saya belajar apa? Ya, jangan sampai setelah kayak Teguh bilang tadi, habis pulang ke rumah, modulnya sendiri kita. Ya, kemudian kita punya target. Setelah target itu jangan istilahnya, kan kita tahu sendiri ya, lingkungan kerja kita berbeda. Ada teman yang sangat termotivasi, ada teman yang nggak mau tahu apa-apa. Dia datang ke puskesmas, maaf cakap, hanya untuk kewajiban dia sebagai staf gitu ya, untuk istilahnya jangan berdosa dapat gaji. Jadi datang jam 8 harus absen, tapi jam 9 sudah di kantin misalnya ya. Ada yang seperti itu. Nah, kalau kita, saran saya jangan pernah ikut yang pola seperti itu. Ya, saya sendiri nggak pernah ikut. Ya, walaupun banyak teman yang seperti itu kita ketahui. Ya, karena kenapa? Kalau kita ikut dia, ya kita turun level ke level dia. Usahakan kalau kita nggak bisa membawa dia setidaknya ke level kita, setidaknya kita jangan ikuti dia. Ya, jadi kita tetap fokus dengan kerjaan kita, tetap fokus dengan tujuan kita. Terserah orang ngomong apa. Ada satu hal yang harus diingat. Ya, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, yang mengkritik kita adalah orang yang tidak bekerja. Itu pasti di seluruh dunia seperti itu. Yang mengkritik kita bekerja yang baik, ya, kita melakukan sesuatu yang baik, yang mengkritik kita adalah orang yang di bawah kita, yang tidak bekerja. Yang di atas kita, dia nggak mengkritik, pasti memotivasi. Dan hari ini bisa terlihat misalnya